Saya mau pastikan dulu apakah multimedia, kameramen dalam keadaan merekam sekarang? Ya, sudah ya? Oke. Saudara, seperti yang kita lihat tadi ya, tema kita pada hari ini adalah, bisa saya tayangkan lagi, masih ikut Yesus. Ya, masih ikut Yesus enggak? Tanda tanya. Ini pertanyaan yang saya ingin bertanya juga kepada kita semua di ruangan ini pastinya. Apakah kita, apakah saudara masih ikut Yesus enggak sampai hari ini? Yang masih ikut Yesus sampai detik ini boleh coba angkat tangannya, saya pengen lihat. Iyalah contoh ya, kalau enggak ikut Yesus saya emang enggak datang ke ibadah ya kan begitu ya. Karena ikut Yesus saya baru datang ke gereja, saya baru datang beribadah begitu ya. Nah, tapi saya ada pertanyaan selanjutnya ya saudara ya. Saya ada pertanyaan selanjutnya, nah, sebenarnya pertanyaan inilah yang menentukan sebenarnya ya, apakah kita itu benar-benar masih ikut Yesus atau tidak. Apakah ikut Yesusnya itu hanya sekedar di mulut, di bibir, atau kita benar-benar dalam kehidupan kita mengikut Yesus ya. Nah, pertanyaan ini menentukan loh saudara ya. Sekarang saya bertanya lagi, saudara berjuang enggak ikut Yesus? Halo? Yang katakan, ya contoh saya berjuang ikut Yesus. Wow, banyak juga ya. Oke. Saudara berjuang di sini tentunya bukan berjuang mencari nafkah, ya. Bukan berjuang kita dalam bekerja, bukan itu maksudnya saudara ya. Ya itu hal penting juga. Tapi berjuang ikut Yesus ini maksudnya adalah kita berjuang untuk melakukan firman Tuhan. Kita berjuang untuk bisa tetap hidup di dalam kebenaran. Meskipun ada banyak pencobaan. Meskipun orang-orang di kantor saya hidupnya itu gak sesuai firman Tuhan. Ya, tapi saya tetap mau hidup sesuai firman Tuhan. Itu perjuangan saudaraku. Nah, saudara kita nanti akan lihat ya, kenapa ikut Yesus itu harus ada berjuangnya. Kenapa harus ada berjuangnya ya? Nanti kita akan lihat lebih dalam ya di dalam firman Tuhan, di dalam ayat yang kita renungkan. Nah, saudara kita lihat, murid Kristus, orang Kristen itu berjuang untuk hidup benar, bukan hidup senang, saudara. Ya. Jadi kita berjuang itu untuk hidup yang benar, saudaraku. Nah, memang kalau orang-orang zaman sekarang ini, ya mungkin manusia dari zaman bahola juga kayak begitu ya. Kalau dihadapkan kesenangan dengan kebenaran, biasanya akan pilih yang mana? Senyum-senyum ya di situ ya. Pilih yang mana, saudara? Senang sama benar, pilih yang mana? Biasanya pilih yang senang, saudara. Ya, saudara jangan salah sangka, jangan pikir kita nggak boleh senang ya kalau gitu ya, menderita aja. Nah, ya firman Tuhan berkata bahwa bersukacitalah senantiasa. Ini firman Tuhan yang kata. Berarti Tuhan juga pengen kita senang, bersuka cita senantiasa. Tapi firman Tuhan di dalam Injil Lukas juga ada berkata, bersukacitalah karena kebenaran. Gitu ya. Dan yang membuat kita benar-benar bisa bersukacita itu adalah ketika kita hidup di dalam kebenaran. Karena itu ketika kita diperhadapkan kesenangan dengan kebenaran, kalau kita hidup benar, terus kita jadi tidak senang, maka kita sebagai murid Kristus, kita diminta untuk memilih yang ini, saudara. Benar, meskipun tidak senang, saudara-saudara. Amin? Ada amin? Nah, saya sudah mulai melihat aminnya agak berat di sini ya. Begitu ya. Saudara, memang ikut Yesus, toi yaso itu ya, perjuangan, saudara. Penuh dengan perjuangan untuk ikut Tuhan Yesus ini. Nah, saudara mari kita sama-sama kita lihat ya, Lukas 9 ayat 18 sampai 27. Lukas 9 ayat 18 sampai 27. Saya tidak tayangkan di sini, saudara, jadi supaya kita bisa membuka dari Alkitab kita masing-masing. Lukas 9 ayat 18 sampai ayat yang ke-27. Saya akan membacakan ayat 18, kemudian Bapak Ibu membaca di ayat yang ke-19. Demikian ya, jadi saya ayat yang genap, Bapak Ibu ayat yang ganjil sampai ayat yang ke-27. Sudah ketemu semua?
Pada suatu kali, ayat 18 ya, pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya, lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Ayat 19. Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, yang lain lagi mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Ayat 20, Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Ayat 21. Ayat 22, ia berkata anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. 23. 24, karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi siapa yang kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan menyelamatkannya. Sebab siapa saja yang malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Ayat 27. Demikian jauh kita membaca firman Tuhan. Saudara, kita akan melihat sedikit konteks ya, latar belakang daripada perikop yang tadi kita sudah baca. Nah, seperti yang kita tahu bahwa sebelum percakapan ini, Tuhan Yesus ya, itu mengutus murid-muridnya itu untuk memberitakan Injil. Ini khotbah 2 minggu lalu. Kalau saudara-saudara datang dalam ibadah 2 minggu lalu, ya, ini adalah khotbah 2 minggu lalu ya. Jadi di Lukas pasal 9 ayat 1, Tuhan Yesus dia mengutus murid-muridnya untuk pergi berdua-berdua memberitakan Injil ke desa-desa, ke tempat-tempat ya, memberitakan Injil. Nah, setelah mereka murid-murid memberitakan Injil, lalu murid-murid dia pulang ya, murid-murid itu balik dari pemberitaan Injil itu, Tuhan Yesus sebenarnya pengen murid-murid itu sama dia ada waktu retreat bersama ya. Tuhan Yesus pengen murid-murid ketika pulang capek-capek habis pelayanan, yuk kita retreat sebentar yuk, kita quality time sebentar. Ya. Tapi rencana itu kayaknya agak sulit diwujudkan karena tiba-tiba ada banyak orang yang mengikut Yesus di situ bahkan sampai malam. Sehingga Tuhan Yesus dia melayani orang-orang banyak itu. Jadi rencana retreatnya ditunda, saudara. Ya. Nah karena itu ini khotbah minggu lalu ya, puncak pelayanan Tuhan Yesus kepada orang banyak itu adalah ketika dia membagi-bagi 5 roti dan 2 ikan. Lalu dia bagikan kepada 5.000 orang laki-laki. Di khotbah minggu lalu kita masih ingat ya, total manusia yang hadir saat itu kira-kira ada 15.000 sampai 20.000 orang. Kalau termasuk anak-anak dan wanita atau istri di situ. Ya, jadi nah setelah selesai pembagian makanan itu, pelayanan itu orang-orang banyak udah pada pulang. Disitulah Tuhan Yesus baru ada waktu, dia bisa saat teduh, lalu dia ada waktu bisa retreat sama murid-muridnya. Akhirnya waktu itu pun tiba. Jadi ketika kita baca perikop yang tadi di ayat 18 sampai ayat yang ke-27, itu di dalam konteks Tuhan Yesus dengan murid-muridnya lagi retreat. Coba katakan retreat. Retreat. Quality time. Ya, dalam konteks seperti itu. Jadi obrolan Tuhan Yesus dengan murid-murid di dalam ini itu adalah obrolan yang santai. Saya kebayang ya, ini dalam keadaan yang duduk santai ya. Mungkin bisa sambil senderan juga, itu murid-murid di pohon ya. Sambil dengar Tuhan Yesus berbicara, mengajarkan, memuridkan mereka lagi ya. Gitu. Nah ini akan kita lihat ya, apa yang Tuhan Yesus ajarkan, apa yang Tuhan Yesus sampaikan sama murid-murid ketika mereka lagi retreat. Ini penting sekali. Ini sangat penting, saudara. Dalam percakapan itu Tuhan Yesus dia bertanya, pertanyaan pertamanya adalah, menurut kamu siapa aku ini? Menurut orang banyak aku ini siapa? Ya, terus murid-murid bilang, oh Yohanes Pembaptis, oh Elia, oh ini, oh itu. Tapi sebenarnya bukan itu yang Tuhan Yesus ingin tanya. Yang Tuhan Yesus ingin tanya adalah pertanyaan selanjutnya.
Terus sekarang menurut kamu aku ini siapa? Halo saudara. Saudara, Tuhan itu lebih tertarik dengan pandangan kita terhadap Tuhan Yesus daripada pandangan orang lain. Menurut kalian, aku ini siapa? Nah sekarang kalau pertanyaan ini dilontarkan pada Bapak Ibu ya. Saudara bayangkan Tuhan Yesus ada di tempat ini bertanya sama saudara-saudara. Ayo jemaat BCS ya, menurut kalian boses maka apa jawab saudara-saudara? Mungkin saudara bilang Tuhan, betul? Siapa Tuhan Yesus itu? Juru selamat. Terus apa lagi? Mesias dan lain-lain ya. Mungkin jawaban saudara kekasih jiwaku. Tadi dalam lagu sahabatku. Itulah Tuhan Yesus gitu ya. Dan Petrus dia dengan suara lantang dia berkata, engkau adalah Mesias dari Allah. Ini jawaban yang benar. Dikonfirmasi oleh Tuhan Yesus. Kalau di dalam Injil Matius, Tuhan Yesus bahkan sampai memuji Petrus. Berbahagialah kamu ya. Berbahagialah kamu karena ini bukan suara kamu yang bicara sama kamu. Tapi ini suara Tuhan, Roh Kuduslah yang berbicara kepada kamu. Jadi dipuji oleh Tuhan Yesus. Nah kalau jawaban saudara tadi itu ya, Mesias, Juru Selamat, jawaban saudara itu adalah benar. Tapi apakah obrolan Tuhan Yesus berhenti sampai di situ? Tidak saudara. Karena itu semuanya hanya berhenti sampai di pengakuan iman saja. Saudara perhatikan ini. Tuhan Yesus dia tidak ingin iman itu hanya berhenti sampai di pengakuan. Hanya berhenti sampai di mulut. Engkau adalah Mesias dari Allah titik. No. Setelah setelah Petrus mengatakan engkau Mesias dari Allah, maka Tuhan Yesus berkata, saatnya kalian mendengarkan. Ya. Ketika kalian mengakui aku Mesias dari Allah, maka ini hal penting yang kalian harus pelajari. Hal penting apa itu? Dari ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-27. Terutama di ayat yang ke-23. Saudara, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di situ adalah kira-kira kalau di ayat 23 ya. Kalian tahu ya, aku ini Mesias yang akan menderita, aku ini akan disalibkan, maka kalian yang ikut aku, maka kalian yang sebut aku Mesias tadi, kalian juga akan ditolak oleh orang. Kalian juga akan menderita. Kalian harus menyangkal diri, kalian harus memikul salib. Wah, saudara ya. Ini tentu sangat tidak ada di gambaran murid-murid. Ya. Ini sekilas info untuk saudara ya. Murid-murid saat itu, mereka ketika mengatakan Mesias dari Allah, gambaran mereka Mesias itu adalah panglima perang. Duduk di kuda, bawa pedang, lalu akan berperang dengan tentara Roma, mengalahkan tentara Roma. Ya. Lalu murid-murid yang ikut Mesias, mereka itu akan disanjung-sanjung, mereka akan dipuja-puja. Wah, ketika lewat itu iring-iringan, wah aku murid Yesus nih, aku murid Mesias, aku terhormat, oh aku ini. Itu yang ada di gambaran murid-murid, saudara. Ya. Tetapi ternyata gambaran itu dipatahkan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berkata, Mesias ini akan disalibkan. Mesias ini akan mati, lalu bangkit hari ketiga. Lalu kalian yang ikut Mesias ini, kalian harus menyangkal diri dan memikul salib, saudara. Wah, saudara, kalau saudara jadi Petrus dan kawan-kawan saat itu, kira-kira perasaan saudara gimana? Kok ikut Yesus begini ya? Loh, bukannya aku dari dulu taunya ikut Yesus, tuh Yaso bukannya Ciasong ya? Ya, dapat mujizat ini. Wah, apapun minta diberkati, apapun minta diberkati. Bukankah itu yang ikut Yesus ya? Kenapa ada acara menyangkal diri segala? Saudara, yang Tuhan Yesus ajarkan ini adalah hal yang sangat substansial. Ini hal yang sangat substansial sebagai jati diri murid Kristus. Ini yang harus menjadi jati diri yang diingat baik-baik oleh murid Kristus, saudara. Menyangkal diri dan memikul salib. Nah, saudara, kita ada argumennya. Kenapa kira-kira harus menyangkal diri dan memikul salib? Sederhana, saudara. Karena Tuhan Yesus, dia datang ke dunia sebagai pembawa kebenaran. Betul? Dia membawa kebenaran. Sedangkan orang-orang di dunia ini hidupnya jalannya sudah salah. Betul enggak? Sudah jatuh dalam dosa. Kalau betul, boleh coba angguk-angguk kepalanya. Orang-orang dunia ini semua sudah jatuh di dalam dosa sehingga mereka hidup dengan jalan yang salah. Mereka tidak tahu lagi membedakan yang benar yang mana, yang salah yang mana. Ya, oke. Nah, kemudian Tuhan Yesus datang membawa
kebenaran di sini. Orang-orang dunia yang hidupnya salah, semuanya jalannya ke sini. Tuhan Yesus, dia datang ke dalam dunia, dia jalannya ke sini. Ya. Pasti akan clash, betul nggak? Akan tabrak. Ini perjalanan yang melawan arus. Otomatis akan clash, pasti akan dilihat aneh sama orang. Ih, kok lu hidupnya kayak gini? Ih, kok lu hidupnya aneh kok ya? Monoton kali kamu hidupnya ya. Nggak ada variasinya. Oke, saudara ya, ikut. Maka itu Tuhan Yesus, dia otomatis dia akan versus dengan sistem yang ada di dunia ini. Karena itu ketika kita katakan saya adalah murid Yesus, maka kita ikut Tuhan Yesus di belakang melawan arus dunia ini, saudara. Kita hidup sekarang di dunia melawan arus. Bukan mengikuti arus, saudara. Kita perlu mencamkan ini dengan baik sebagai murid Kristus. Kita melawan arus, saudaraku. Karena Tuhan Yesus kita, jalan hidupnya berbeda. Nah, karena itu Tuhan Yesus katakan di sini diperlukan apa? Penyangkalan diri. Diperlukan penyangkalan diri, saudara. Nah, sekarang kita lihat apa yang dimaksudkan dengan penyangkalan diri dan memikul salib di sini. Next. Ini tadi ya. Nah, saya baca dari Reform Study Bible. Ini terjemahan yang tafsiran yang menurut saya paling bagus ya. Memikul salib atau menyangkal diri itu mempunyai pengertian yang sama. Artinya adalah meninggalkan selfish ambition. Saya ini ya ketika merenungkan bagian ini benar-benar sangat dalam, saudara. Saya dulu itu ya sebelum kuliah di Saab tentunya, saya pikir menyangkal diri itu apa? Menyangkal diri itu ya kalau kucawat wakan ucup haisu ya, aku udah melakukan hal yang gak baik, aku tinggalkan perbuatan yang gak baik itu. Kalau dulu suka kongpin wah, sekarang aku harus jadi besai kongpin wah lagi, gak boleh bohong lagi, gitu ya. Nah itu pemikiranku dulu ya saudara, ketika memikul salib, menyangkal diri, meninggalkan cara-cara, sifat-sifat yang lama gitu ya. Tetapi saudara, bisa ditayangkan lagi itu, pengertian menyangkal diri dan memikul salib di sini mempunyai pengertian yang jauh lebih dalam. Dia bukan hanya sekedar di permukaan tindakan-tindakan yang salah, bahkan sifat-sifat yang salah, itu hanya permukaan. Tetapi yang perlu ditinggalkan adalah ambisi pribadi, saudara. Jadi benar-benar diri ini, saudaraku, ambisi yang ada di dalam diri ini ditinggalkan. Saya ketika coba menuliskan khotbah ini, saya bilang, ya Tuhan, ini pasti khotbah yang sangat berat ini. Pasti ini khotbah yang berat, entah apakah jemaat BCS bisa menerimanya enggak ya. Saya ngomong sama Tuhan, tapi ini harus dikhotbahkan, saudaraku. Ambisi pribadi yang ditinggalkan, saudara. Lalu kita sekarang mengejar ambisinya Tuhan, bukan ambisi pribadi lagi. Ya, saudara, ini kalau kita mau lihat contoh-contohnya di sini ya. Enggak, saya kasih satu contoh ini. Saudara lihat ini. Ini sebenarnya udah pernah dibawa khotbah di sini sebenarnya, tapi saya lupa di bagian kapan itu ya. Ini saya coba ceritakan ulang saja. Jadi pernah terjadi gempa kekuatan skala 7 Richter itu di China ya, di provinsi Sichuan. Nah, gempa ini menewaskan sedikitnya 156 orang. Terus melukai sekitar 5.500 orang. Jadi ada 5.500 orang yang kira-kira terluka. Ya. Nah, di antara para korban, di antara runtuhan itu ada ketemu seorang mama. Ya, dalam keadaan yang sudah meninggal. Dan begitu kagetnya, dia meninggal dalam keadaan dia memeluk anaknya yang masih kecil itu. Dia peluk anaknya. Di dalam keadaan gempa itu dia memeluk anaknya selamat, saudara. Ya. Mamanya dia hiseng ikakia, dia yang kena reruntuhan itu, dia selamatkan tuh anak. Dan sempat ada surat yang ditulis oleh mamanya itu. Yang pada inti suratnya dituliskan kepada anak itu, ya kira-kira tulisannya begini ya. Kalau kamu bisa membaca tulisan ini, mama senang berarti kamu hidup. Hiduplah dengan baik. Saudara, kalau misalnya ya, saudara kita ini menjadi anak itu, lalu kita sekarang udah tumbuh dewasa.
kira-kira kita akan hidup sembarangan enggak? Akan hidup sembarangan? Tidak. Kenapa tidak? Kita akan terus mengingat kalimat tulisan yang mama kita tulis itu. Kita akan simpan tuh baik-baik. Kita akan teringatkan terus dalam pikiran kita. Ingat, hiduplah dengan baik, saudara. Saudara, bukankah itu yang Tuhan Yesus juga lakukan sama kita? Kita ini adalah orang-orang berhutang. Hutang-utang kita itu banyak sekali sebenarnya. Hutang dosa. Sehingga Tuhan Yesus dia datang ke dunia. Dia mati di salib untuk membayar lunas hutang kita. Dia membeli kita. Jadi sekarang nih kita ini orang Kristen. Kita adalah sudah dibeli oleh Tuhan Yesus. Tubuh, badan, jiwa kita sudah dibeli oleh Tuhan Yesus. Jadi milik Yahweh sekarang kita ini. Nah sekarang berarti ketika udah jadi milik Tuhan, maka seharusnya menjadi ambisi yang mau kita kejar adalah ambisinya siapa? Ambisinya Tuhan. Kita sekarang hidup untuk siapa? Kita hidup untuk Tuhan. Bukan untuk diri lagi, saudara. Inilah yang diajarkan oleh firman Tuhan. Contoh, saudara, saya ingin buka cabang di toko saya. Ya, ini saya ada keinginan tuh, saya ingin buka cabang toko saya di sini. Nah, orang yang dia mengikut Yesus, ya, dia akan kemudian apa? Tuhan, aku ada rencana. Tuhan mau enggak? Jadi bukan walang yang dia cuti ya saudara. Bukan kita yang mengambil ini, bukan kita yang memutuskan, tapi tanya Tuhan. Siapa yang memutuskan? Tuhan yang memutuskan. Saudara. Tuhan aku minta petunjuk. Mohon Tuhan yang tentukan. Aku akan ikut. Kalau Tuhan bilang ya, aku gerak. Kalau Tuhan bilang enggak, aku tidak. Saudara, itu adalah menyangkal diri. Kemudian contoh yang lain. Kadang-kadang kita kalau dalam relasi sama orang, kita bisa slack sama orang, konflik sama orang ya. Aku ya gak tahan sama kelakuan orang ini. Tiap ketemu dia, bawahnya pengen buang muka aja. Ya. Keselin orang itu ya. Nah, tapi kita teringat, aku sekarang udah dibeli oleh Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus bilang apa saudara? Kasihilah musuhmu ya. Ampunilah mereka. Maka memang aku susah sekali mengampuni ini orang. Tapi karena Tuhan Yesus, demi Tuhan Yesus saya mau mengampuni orang itu. Saya mau, memang gak enak. Wah pengennya tuh sebenarnya melampiaskan emosi, marah-marah sama dia. Ya, kalau bisa balas dendam 3 kali, 7 kali lipat. Kalau bisa. Tapi emosiku bisa terpuaskan. Tapi kalau Tuhan gak mau, aku juga sedih. Itu contoh kita orang yang sudah menyangkal diri. Satu lagi contoh. Aku ini contoh saudara. Orang yang gak bisa peduli sama orang lain. Ya, dari dulu udah introvert memang, karakternya introvert. Ya, itu dari dulu udah sering sendiri-sendiri, jarang bisa bersosialisasi sama orang. Apalagi peduli sama orang, gak bisa. Nah tapi sekarang udah jadi Kristen ya. Udah jadi murid Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus bilang, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Aku memang orang yang susah mengasihi orang, peduli sama orang. Tapi karena Tuhan Yesus aku mau belajar. Karena aku ingin menyenangkan Tuhan. Aku hidupku ini untuk Tuhan. Itu. Saudara, itu adalah contoh-contoh kita menyangkal diri. Saudara. Itu maksudnya. Gitu ya. Jadi ini udah sampai area yang paling dalam dalam diri kita. Jadi yang membuat kita sulit untuk hidup seperti ini karena ada diri yang lama. Diri yang lama di dalam diri kita ini loh saudara yang perlu kita sangkali, yang perlu kita lawan. Nah karena itu saudara ada istilah seperti ini ya. Saudara, diri yang lama itu adalah musuh utama diri yang baru. Sekali lagi saudara, diri yang lama adalah musuh utama diri yang baru. Saudara menjadi anak Tuhan, kita menjadi orang Kristen, kita mau menjadi diri yang baru, tapi diri yang lama ini seringkali jadi musuhnya, sehingga kita nggak bisa bertumbuh-bertumbuh, saudara. Ada pepatah bilang gini, musuh terbesar adalah apa? Siapa, saudara? Musuh terbesar itu adalah diri sendiri, saudara. Jadi yang perlu dilawan itu adalah diri sendiri, diri yang lama itu. Nah sekarang kalau kita mau coba introspeksi ya, saudara,
Orang ikut Yesus, kita udah ikut Tuhan Yesus udah berapa tahun. Nah, yang menjadi perenungan kita, saya lebih sering kasih makan diri yang lama atau kasih makan diri yang baru. Saya udah berapa persen saya menjadi diri yang baru. Lalu diri yang lama ini tinggal berapa persen lagi. Berbahagialah kalau diri yang lama ini makin hari makin berkurang ya kadarnya. 30%, 20%, 10%, 5%. Jangan diri yang lama ini 30%, 40%, 50%, makin lama makin tinggi diri yang lama ini. Sedangkan diri yang baru ini makin kerdil. Saudara, itu salah. Ikut Tuhan Yesus, kita itu mesti menyangkali diri yang lama. Waduh, contoh. Nah, coba saya bertanya, mudah enggak saudara? Mudah? Karena itu di awal saya mengatakan, berjuang enggak ikut Yesus? Karena memang enggak mudah saudara. Berjuang, ini perjuangan. Makanya kalau kita tadi katakan saya berjuang ikut Yesus, berarti ya kemungkinan besar saudara kita semua memang masih ikut Yesus. Tapi kalau tidak ada perjuangan di sini saudara, itu kita perlu introspeksi diri. Saya sekarang di posisi yang mana? Saudara, memang sulit, karena itu Tuhan Yesus dia pernah berkata di Matius 7 ayat 13 sampai 14. Coba sama-sama kita baca, yuk 1, 2, 3. Masuklah melalui pintu yang sempit, karena lebarlah pintu, luaslah jalan menuju kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. 14, karena sempitlah pintu, sesaklah jalan menuju kepada kehidupan, sedikit orang yang mendapatinya. Ada lagu kan, di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, maksudnya ke neraka api ya, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Setiap hari kita akan selalu diperhadapkan pada 2 jalan, lebar sempit. Banyak sekali orang di dunia pilihnya jalan lebar. Termasuk mungkin orang-orang Kristen juga di situ. Kadang-kadang kita nih suka mengikuti mayoritas. Orang-orang semuanya bisnis juga ikut pakai cara yang salah kok, lewat jalan sini kok nggak apa-apa, saya juga ikut. Nah, hati-hati saudara. Hati-hati saudara. Ya. Jalan yang sempit itu memang sempit, nggak enak sekali. Ya, kalau kiai lo memang nggak enak saudara. Ya. Kita nggak enak sekali. Tapi itulah jalan menuju kehidupan. Jalan menuju sorga itu di situ. Itulah jalan penyangkalan diri. Jalan kebenaran di sana. Saudara. Saudara, seorang teolog modern yang saya kagumi, ya beliau sudah almarhum ya. Ini di era modern, tahun 19-an. Bernama Francis Schaeffer. Saya agak susah menyebut namanya ya. Ini orang, saya lupa ini orang mana ya. Francis Schaeffer. Nah, beliau pernah berkata gini ya. Seiring berkembangnya zaman, manusia semakin bergerak menjauhi kebenaran. Saudara lihat itu yang di bawah. Manusia menciptakan kebenaran versinya sendiri. Manusia menciptakan kebenaran versinya sendiri. Saudara, Schaeffer ini yang paham dan ikuti perkembangan zaman itu ya. Dia menuliskan, dia memaparkan ya, hasil pengamatannya itu di dalam sebuah buku, yaitu The God Who Is There. Nah, dalam terjemahan Indonesianya adalah Allah yang ada di sana. Nah, saya di Saab sudah pernah habis baca buku ini ya. Ini buku yang sangat tidak mudah untuk dipahami. Kita perlu benar-benar membaca dengan teliti. Tetapi ini benar-benar sangat membuka wawasan. Membuka wawasan kita tentang bagaimana manusia itu bisa bergerak. Sejarahnya gimana? Manusia bergerak. Gitu ya. Dari kebenaran Alkitab sampai mereka bisa menemukan kebenaran-kebenaran mereka sendiri. Itu berangkat dari filsuf. Dari filsafat dulu. Yang kalau menurut Schaeffer ini dikatakan adalah Hegel namanya. Dia adalah orang pertama yang menciptakan kebenaran versinya sendiri, diikuti oleh para filsuf yang lain, kemudian diikuti oleh para seniman, diikuti oleh artistik pelukis saudaraku, ya, kemudian para musician, semuanya mengikuti aliran arah untuk melawan kebenaran Alkitab. Nah, saya sekarang lagi baca ulang buku ini ya.
Ini buku yang menarik sekali untuk dibaca, gitu ya. Menarik sekali untuk dibaca. Nah sekarang kita akan lihat saudara ya. Saya akan paparkan satu aja. Dia kalau di buku ya, dia paparkan ada banyak sekali contoh-contoh pelukis, lukisan-lukisan, musik-musik, ya, dan contoh-contoh yang lain. Dia paparkan begitu banyak, ya. Jadi sebenarnya bibit-bibit melawan kebenaran Alkitab itu sudah mulai dari era-era sebelumnya. Dan era zaman sekarang ini menuai hasilnya, saudara. Salah satu contohnya ini, saudara. Saudara lihat ini gambar. Nama gambar lukisannya adalah Les, ini lukisan Prancis ya, saya nggak tahu gimana cara bacanya ya. Les de Moisles de Avignon, mungkin gitu ya. Saudara, pelukis yang bernama Picasso. Siapa yang tahu Picasso di sini? Itu pelukis yang cukup terkenal ya. Pelukis yang cukup terkenal, Picasso. Nah, lukisan ini cukup terkenal pada tahun 1906 sampai 1907. Jadi udah lama lukisan ini ya. Nah sekarang lukisan ini ada di museum, dipajang di Museum Modern Art di New York, US. Nah sekarang kalau kita tampak sekilas ini gambar, mungkin kalau kita ya lihatnya biasa aja ya. Betul? Biasa aja ya lukisannya ya. Nah, saudara, tapi kalau kita memperhatikan detil-detil yang ada di sana, kita akan melihat bahwa seorang Picasso ini, dia sedang ingin menciptakan kebenaran versinya sendiri terkait manusia. Saudara, perempuan-perempuan ini agak sulit bisa teridentifikasi sebagai seorang perempuan. Betul enggak? Apalagi kalau saudara melihat dua perempuan yang paling di sebelah kanan itu. Itu perempuan, itu masih manusia enggak saudara? Halo? Dua yang paling kanan itu. Yang agak hitam itu. Saudara, itu masih manusia enggak kira-kira? Itu bukan manusia lagi saudara. Itu adalah topeng-topeng Afrika yang pada saat itu ada hubungan erat dengan mistis. Dengan kuasa kegelapan. Dan ketika Picasso dia menggambar wanita, dia ingin membuat satu keacakan di situ, bahwa manusia itu bisa menjadi siapa saja. Manusia bisa menjadi apa saja, termasuk bisa menjadi setan, saudara. Termasuk bisa menjadi iblis. Dari lukisan ini kita bisa lihat bahwa hilanglah sudah rasa kemanusiaan di dalam diri manusia. Tidak ada lagi makna di dalam diri seorang manusia, saudara. Picasso menciptakan kebenaran sendiri yang melawan kebenaran Alkitab. Tuhan gak pernah menciptakan manusia seperti itu, saudara. Ya. Saudara, masih ada contoh lukisan, jadi saya waktu baca buku itu ya, saya langsung search di Google, saya kemudian perhatikan. Ya. Satu-satu, saudara. Nah, ini salah satu contoh saja, kalau saya mau tayangkan satu-satu gak cukup waktunya ya. Ya. Saudara, kalau mau pinjam bukunya nanti saya bisa pinjam, karena saya selesai baca dulu ya, saudara ya. Saudara, ini salah satu contohnya. Belum lagi yang musician. Belum lagi yang pemusik-pemusik ketika mereka menciptakan lirik-lirik lagu secara alunan musik-musiknya yang secara sadar atau tidak sadar itu ingin menciptakan satu universal atau satu kebenaran sendiri yang melawan kebenaran Alkitab. Saudaraku, semangat melawan kebenaran firman Tuhan itu sudah dimulai jauh-jauh hari dan zaman ini menuai hasilnya. Luar biasa. Saudara, manusia-manusia di Eropa ya, dulu itu mereka Alkitab itu sebagai pedoman hidup mereka, orang-orang Eropa dulu. Ya. Tapi kemudian muncul para filsuf, ya, kemudian diikuti oleh seniman-seniman dan sebagainya. Akhirnya Eropa sekarang sudah berubah wajah, saudara. Berubah wajah. Untungnya di Asia belum terlalu, ya sudah mulai tapi belum terlalu masif seperti yang terjadi di US dan di Eropa. Tapi kalau kita lihat saudara ya, semangat ini sudah gila-gilaan di zaman ini. Ya. Menikah dengan sesama manusia, menikah dengan sesama jenis itu adalah benar. Saudara lihat, ini kebenaran versi saya. Oke? Saudara lihat ya hasilnya ya. Menurut saya ini benar. Menikah dengan sesama jenis homo, lesbi itu benar. Kenapa kamu bilang salah? Kamu bilang itu salah, ya itu kamu yang salah. Ya, menurut kamu aja, tapi menurut aku benar itu. Kemudian, lihat implikasinya saudara. Ya, seks bebas sebelum menikah. Salah atau benar saudara?
Saudara mungkin katakan, ya kalau menurut Chuan Tao itu salah, Alkitab salah. Tapi buat saya itu nggak salah. Ya, seks bebas, seks sebelum di luar nikah itu tidak salah. Ini kebenaran versi saya sendiri. Salahnya di mana? Saudara lihat ya, inilah hasil yang dituai di zaman sekarang ini. Kita mengkreat satu kebenaran baru. Ya. Aku lagi sulit ekonomi. Aku lagi sulit keuangan. Aku cari jalan keluar sendiri. Aku pergi ke Kamboja. Nah, kalau ke Kamboja, saudara tahu nggak itu pekerjaan apa? Pekerjaan yang ilegal ya. Aku pergi ke Kamboja. Contoh bilang itu salah, tapi buat saya itu nggak salah. Yang salah bandarnya. Kalau saya mah cuma kerja aja. Saya nggak salah. Kita membuat satu kebenaran sendiri, saudara. Ya, aku sudah lama kerja di kantor ini. Ya, gajiku naik sedikit. Cuma naik sedikit. Jadi kalau aku ada kesempatan aku bisa nyuri uang atau nyuri barang di kantor ini, aku tidak salah. Kenapa nggak salah? Iya, menurutku itu nggak salah, karena itu hak saya. Ayo, saudara, benar nggak itu? Menurut saudara aja yang itu salah, tapi menurut orang itu benar, saudara. Saudara, inilah zaman sekarang, zaman posmo ini ya, yang kita hidupi, menuai hasilnya dari apa yang sudah dibangun oleh para filsuf seniman itu dari era-era sebelumnya. Zaman ini adalah penuaian besar-besarannya, saudara. Dan ke depan akan lebih chaos lagi. Saudara, kalau kita tidak hati-hati, bahaya sekali dunia ini, saudara. Kalau semuanya benar menurut versinya sendiri. Kita harus ada satu kebenaran yang menjadi pedoman. Oleh karena itu Tuhan Yesus jauh sebelumnya 2000 tahun yang lalu dia udah katakan, sangkalilah dirimu. Dirimu ini harus disangkal. Dirimu itu harus disangkal. Kalau tidak, bahayanya ya kayak gitulah. Next. Barang siapa yang hendak mengikut Tuhan Yesus, dia harus menyangkal diri, dia harus memikul salib, dan dia harus kembali kepada ajaran kebenaran Alkitab. Nah, saudara, memang hidup ikut Tuhan Yesus itu tidak mudah ya. Jalannya nggak mudah. Ya itulah, karena lewat jalan yang sempit. Ya. Tapi saudara, saya sudah cukup lihat kok, banyak orang-orang yang hidupnya enak di awal. Seneng karena melawan ajaran firman Tuhan. Lalu dia hidup menurut kebenarannya sendiri. Kelihatannya seneng, tapi sengsaranya di akhir. Kemudian dia kecanduan dengan obat-obatan, kemudian dia kecanduan dengan ini, kemudian itu merusak masa depannya, dan lain-lain, saudara. Saudara, begitu banyak yang saya sudah lihat itu. Karena itu sekarang saudara pilihannya, saya ingin bertanya, saudara lebih pilih mana? Saudara mau hidup menurut kebenaran saudara sendiri, hidup enak, tapi sengsara di akhir, atau sekarang berjuang dulu, berjuang hidup benar, tetapi kita bisa hidup happy ending. Saudara pilih yang mana? Coba yang bilang, saya lebih pengen, yang penting sekarang masih muda ya, saya hidup sesuai dengan keinginan hati aku. Ya, mengenai urusan nanti apa yang akan terjadi, sengsara kayak atau senang itu nantilah, yang penting sekarang happy aja dulu. Angkat tangan. Tapi kalau saudara yang berkata enggak, memang enggak mudah, aku berjuang hidup benar, enggak enak, tapi saya tahu itu happy ending, saya mau yang begitu. Yang lain masih ragu-ragu. Selamat menggumulkan setelah mendengarkan khotbah ini, saudara ya. Saudara, saya berdoa jemaat BCS Medan kita. Saya berdoa kita jemaat BCS Medan. Kita semua boleh memiliki kehidupan yang benar. Setelah dengar firman Tuhan ini, Roh Kudus lain terus ingatkan diri kita. Memang gak mudah jalan ini, saudara. Jalan yang sempit. Tapi ketika kita mengikutinya, kita tetap jalan setia di situ, maka kita akan mencapai kepada ending yang memuaskan di situ. Lebih baik sengsara di awal, tetapi happy ending, senang di akhir. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Kebenaran-Mu ya Tuhan sudah disampaikan. Kami tahu memang tidak mudah untuk kami hidup, untuk menuruti
kebenaran firman Tuhan. Masih ada diri yang lama di dalam diri kami ini. Tolonglah kami agar kami dapat menyangkalinya. Kami tidak mau sampai diri kami ini menciptakan kebenaran-kebenaran baru melawan kebenaran Alkitab. Kami mau ikut Yesus. Kami mau tetap ikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Ku tak ingkar. Taruh tangan kananmu di dada, katakan mengikut. Mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Ku tak ingkar. Sekali lagi, ku tak ingkar. Katakan sebagai komitmen. Mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Keputusanku. Ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Tuhan, meskipun orang-orang di sekeliling kami semuanya hidup di dalam sistem yang salah, kami tidak mau terikut di dalamnya. Tuhan, tolong kami. Tolong kami, Tuhan. Karena kami ini lemah. Tolong kami dalam perjuangan ini agar kami bisa tetap mengikut Yesus. Menyangkal diri, meninggalkan selfish ambition. Bukan ambisi diri lagi yang kami kejar, tapi ambisinya Tuhan. Kami mau ikut Yesus sampai di area yang deep. Sampai area-area yang terdalam. Kami mau ikut Yesus. Rencana kami mau ikut Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.